Halo semuanya, saya Sinta Rosaling dan di kesempatan hari ini kita akan bersama-sama berproses untuk mengenal lebih jauh tentang diri kita dan bagaimana kita bisa berkembang. So, stay tune. Oke, tema kita hari ini adalah personal development is the base for professional development. Kenapa dua hal ini bisa tersambung ya? Dan sebenarnya apa sih koneksinya antara personal development dan juga professional development? Sebenarnya simple teman-teman. Jadi kalau kita lihat ada 74% karyawan profesional itu yang merasa mereka belum menunjukkan potensi mereka secara menyeluruh. Nah, ini dilakukan di survei di beberapa perusahaan-perusahaan. Tapi kalau misalnya saya ini rencananya nggak mau jadi karyawan, Kak. Saya maunya jadi pemilik usaha. Wah, ini ada informasi juga. Ternyata bagi perusahaan atau bidang usaha yang melakukan investasi untuk training dan juga pengembangan diri bagi karyawannya, itu ada peningkatan sebesar 24% dari revenue yang mereka dapatkan. Wah, ternyata memang dampaknya lumayan besar ya, baik itu bagi kita yang berencana untuk menjadi karyawan profesional, atau biasanya kita juga sebut dengan intrapreneur, atau bagi kita yang planning ke depannya itu mau jadi entrepreneur. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk bisa eh, jadi semakin ready gitu ya untuk menghadapi hal-hal yang akan kita hadapi di kemudian hari. Maka dari itu, kita akan belajar tentang personal development. Karena ini adalah kunci sebelum kita melangkah ke professional development. Personal development dan professional development ini terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, koneksinya bagaimana? Yang pertama, dimulai dari kesehatan mental dan kesejahteraan. Kenapa kok ini penting? Kita ambil logika dasarnya aja. Kalau seseorang itu memiliki kesehatan mental yang baik dan juga well-being yang baik, maka ketika dia beraktivitas, ketika dia secara produktif melakukan kegiatannya, tentunya hasilnya pun juga akan positif. Nah, ketika seseorang secara berkala melakukan perkembangan terhadap dirinya dan menjadikan hal itu sebagai reward untuk kesehatan mental mereka, untuk well-being mereka, tentunya ini juga berdampak kepada pekerjaan mereka atau terhadap kegiatan profesional mereka. Poin yang kedua merujuk pada komitmen pribadi. Kalau kita punya komitmen untuk bisa mengembangkan diri kita secara pribadi tanpa adanya tuntutan apapun, ini menunjukkan bahwa kita memiliki komitmen. Dan ketika kita berada di dunia profesional, orang-orang di luar sana juga akan melihat bahwa kita memiliki potensi untuk berkomitmen dalam perkembangan diri kita, dan mereka juga melihat bahwa kita ini nggak mudah stuck. Kita mau belajar, kita mau untuk berkembang. Maka dari itu, dari hal kecil, kita sudah harus bisa menunjukkan kompetensi kita. Kita harus mendapatkan kepercayaan orang lain, dimulai dengan kepercayaan diri kita. Dan poin yang ketiga itu adalah kebiasaan. Kita percaya bahwa kalau hal itu dilakukan secara berulang dan terbentuk rutinitas, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Maka kalau kita secara rutin bisa mengembangkan diri kita secara personal, tentunya ini akan membantu kita saat kita membangun habit-habit baru untuk meningkatkan skill-skill kita, knowledge kita terkait hal-hal yang lebih profesional atau yang ada hubungannya sama kerjaan kita atau organisasi tempat kita berkecimpung gitu. Jadi memang ini sangat terkait satu dengan yang lain. Tapi seperti yang saya tadi informasikan di awal, kita akan take things step by step. Kita akan mulai dari yang dasar dulu, yaitu personal development. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar sebelumnya ada 5 hobi yang seharusnya kita miliki supaya kehidupan kita itu balance. Nah, apa aja hobi ini? Sebenarnya cukup banyak, kalau teman-teman lihat di TikTok juga ada.
kita refresh aja. Jadi yang pertama, having a creative hobby. Creative hobby ini yang kayak gimana sih? Sebenarnya macam-macam, tergantung memang minatnya teman-teman ya. Ada yang sukanya main gitar, ada yang sukanya ngedance. Misalnya kalian join UKM, misalnya kayak abstrak, atau mau ikut BDC, atau kalian ikut UKM traditional dance gitu. Ada banyak hal-hal kreatif yang bisa kalian ikuti. Kegiatan-kegiatan kreatif, baik itu di kampus maupun di luar. Misalnya kalian juga mau bikin komunitas yang suka buat komik, mungkin, atau komunitas yang suka merangkai bunga, well, it can be anything, as long as it keeps you creative. Jadi, lakukan hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kalian itu selalu terlatih untuk jadi kreatif. Nah, yang kedua adalah hobi yang membantu kalian untuk bersosialisasi. Aku secara pribadi senang banget join organisasi dari waktu sekolah dulu, kuliah, bahkan kerja pun juga nggak hanya tergabung di organisasi pekerjaan, tapi juga organisasi yang lain. Dan ini membuat aku semakin memiliki semangat karena ketemu orang itu bagaikan energi gitu, kayak recharge ketika kita sharing sama orang lain, ketemu orang, ngobrol, itu memberikan energi tambahan. Dan di sisi lain kita juga terbantu untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kalau teman-teman misalnya kalau nggak terlalu suka join organisasi, mungkin ikut book club di mana kalian bisa sharing tentang buku yang kalian baca, kemudian berbagi tentang point of view masing-masing, akhirnya punya networking. Atau misalnya teman-teman yang join ke family business, join ke Fembus, nah itu juga bisa. Di dalam komunitas itu bukan komunitas rumpi yang jelas, pasti kan, tetapi sebuah komunitas yang membantu kalian untuk bisa lebih mengenal banyak orang dan bersosialisasi. Dan tentunya pasti networking. Kalau anak UC ini pasti stylenya networking is the key, gitu ya. Dan yang ketiga adalah hobi to stay in shape, gitu. Ada memes yang biasanya bilang round is a shape, gitu kan. Tapi my point is sebenarnya bukan shape untuk membentuk badan, tetapi untuk kita itu selalu sehat, gitu. Ketika video ini dibuat, aku baru saja keluar dari rumah sakit sekitar 2-3 hari yang lalu, dan untuk yang ketiga kalinya diriku ada di meja operasi, gitu. Dan ini semakin membuat aku ingat bahwa kesehatan itu mahal, tapi lebih mahal lagi kalau kita sakit, gitu. Jadi teman-teman, bagi yang punya hobi jalan gitu ya, jalan ke mall, itu juga bisa dipakai untuk kita semakin sehat ya. Jadi jalan ke mall gitu, yang beberapa kali yang aku lakukan adalah aku jalan cepat gitu. Aku jalan cepat dan kerasa banget, oh ini terbakar juga ini lemak. Itu termasuk salah satu kegiatan yang ringan, fun, tapi juga membuat kita sehat gitu, karena berjalan ini kan terbukti juga bisa bikin sehat. Atau aku juga senang berenang, cuman lately karena due to COVID akhirnya nggak datang ke clubhouse dulu. Tapi buat teman-teman mungkin yang suka sepedaan gitu ya, selain memang bisa membantu sosialisasi gitu, kalian juga bisa sehat. Jadi hobi ini nggak harus sendiri-sendiri gitu, tapi bisa juga satu hobi tapi benefitnya kedua area itu. Kalau bisa langsung 2-3 area hanya dengan satu kegiatan, why not? Tapi memang semakin banyak jenis kegiatan yang kita lakukan, pengalamannya pun itu juga pasti akan berbeda. Jadi jaga kesehatan baik-baik, teman-teman, apalagi dalam kondisi yang nggak menentu seperti ini. Ini aku rasa hobi yang cukup penting di saat seperti ini ya, dan untuk kedepannya, jangka panjang nih. Ya. Next, a hobby to learn. Kadang-kadang belajar itu lebih ke arah tuntutan gitu kali ya. Kita sebagai mahasiswa, itu pasti belajar tuh tuntutan, tanggung jawab kita gitu. Aku sendiri juga sekarang lagi studi lanjut dan di setiap seminggu 2 kali selama 3 bulan ke depan aku juga ada training khusus, khususnya untuk leadership. Jadi learning is part of me right now, bukan hanya sekedar tanggung jawab atau tuntutan, tapi
kalau kita enjoy, ini juga bisa jadi hobi gitu. Belajar sesuatu yang baru lewat training, lewat webinar. Sekarang kan apalagi lagi zamannya online ya, banyak banget teman-teman kalau lihat di Instagram iklan-iklan kegiatan-kegiatan webinar, bahkan banyak juga yang free. Di UC sendiri juga ada cukup banyak webinar yang diadakan. Aku pun sendiri juga join beberapa webinarnya. Ada cukup banyak pembicara dan mereka mahir banget gitu di areanya masing-masing. And it's good to learn something new. Walaupun kadang-kadang yang kita pelajari atau yang kita dapatin dari webinar itu nggak selalu hal baru. Kayak contohnya apa yang teman-teman dengerin hari ini belum tentu hal baru, tapi itu membuat kita jadi lebih diingatkan lagi gitu, lebih refresh dan itu beneficial banget buat teman-teman. Jadi carilah sebuah hobi yang membantu teman-teman untuk belajar sesuatu yang baru. Misalnya mau join kelas gambar, itu juga bisa. Anything that makes you learn something new. Atau nggak harus new sih sebenarnya, tapi bisa meningkatkan kemampuan teman-teman. Kayak gitu. Next is the hobby that makes money. Ini yang penting banget ya. Ini adalah mimpi semua orang bahwa mereka bisa mengerjakan hobi mereka, sesuatu yang mereka senangi dan tentunya menghasilkan uang gitu. Ini cita-cita semua kalayak manusia. So, cepat atau lambat teman-teman akan ada di fase ini di mana akan terjun ke dunia bisnis, akan terjun ke dunia profesional dan menyukai atau enjoying what you're doing right now is very important karena bayangin aja kalau bangun pagi dan kalian bayangin ya, kalian lakukan sesuatu yang kalian suka, itu bangun pagi pasti seger banget. Tapi kalau misalnya yang kalian kerjakan itu sebuah beban, terus kayak nggak enjoy, pasti susah bangun pagi gitu ya. Jadi ini penting banget dan nanti akan aku bahas lebih lanjut di slide-slide yang selanjutnya. Oke, setelah aku lakukan sedikit research beberapa waktu yang lalu, jadi ini adalah hasil satu riset yang menggambarkan kehidupan profesional itu seperti apa, gitu kan. Ada beberapa dari teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah bekerja bahkan sebelum jadi mahasiswa, sejak SMA udah kerja, mungkin join IO atau bantu usaha orang tua atau mungkin tutoring dan macam-macam. Tapi ada juga yang baru mulai bekerja saat mahasiswa atau baru mulai terjun di dunia kerja setelah lulus. Tapi apapun time frame yang akan teman-teman hadapi atau yang teman-teman miliki saat ini terkait pekerjaan profesional, nggak ada masalah. Ya, nggak ada yang bilang bahwa oh kalau kamu udah mulai kerja dari mahasiswa itu way better daripada ketika teman-teman baru bekerja saat kuliah gitu ya. Yang menentukan time frame ini adalah teman-teman, tapi memang satu hal akan memberikan benefit yang lebih, yaitu pengalaman. Ya, kalau misalnya semakin cepat kalian punya pengalaman untuk bekerja, otomatis jam terbangnya akan lebih tinggi gitu. Tapi ini bukan berarti bahwa kalau aku belum pernah kerja sama sekali ketika aku kuliah atau waktu aku sekolah, and then it makes you a very bad person. No, nggak kayak gitu ya teman-teman konsepnya. Jadi ini sebelah sini ya. Ya, ini adalah ringkasan dari 4 area di dunia pekerjaan. Nah, dunia kerja ini sebenarnya mirip-mirip sama kalau teman-teman di dunia kuliah, karena sedikit banyak kalian juga akan hadapin macam-macam orang, kerja bareng, gitu kan. Ada target yang harus dicapai. Mungkin kalian juga udah mulai bisnis dari kuliah, so ini akan similar banget sama kehidupan teman-teman saat ini. Jadi yang pertama itu area kognitif. Nah, area kognitif ini yang ada di pikiran teman-teman gitu. Jadi tujuannya apaan sih? Tujuannya kerja nih apaan? Dapat duit udah pasti. Tapi selain itu apalagi gitu kan? Pasti ada tujuannya dan tujuan kalian bisa jadi berbeda dengan tujuan company atau tujuan bidang usahanya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap area kognitif ini dan juga pemahaman terhadap satu unit bisnis itu atau pemahaman terhadap co-partner sekalian dan juga tentunya strategi-strategi supaya bisa berhasil. Itu ada di area kognitif. Yang kedua itu di area capability. Nah, di sini ilmu kalian, jadi knowledge yang kalian dapetin selama mungkin kuliah atau sekolah,
Nah, ini juga mempengaruhi area capability ini di pekerjaan gitu. Jadi skill, ilmu gitu kan, kompetensi dan juga resources. Jadi sumber-sumber yang bisa kalian dapetin. Misalnya resource ini nggak cuman sumber daya secara apa ya, ilmu gitu ya, tapi juga support gitu dari orang-orang sekitar. Nah, connections ini adalah hubungannya dengan status kalian, kemudian bonding dengan orang lain gitu. Kalau status ini mungkin lebih ke status pekerjaan gitu ya. Kemudian bonding dengan orang lain, dengan teammates kalian, dengan atasan, dengan divisi lain gitu kan. Kemudian perhatian yang didapatkan dari orang-orang di sekitar. Termasuk juga bagaimana kalian memberikan perhatian ke orang-orang lain. Jadi kalau misalnya kalian dalam satu organisasi, let's say kalian panitia acara Dies Natalis Universitas Ciputra gitu ya, atau ulang tahunnya Universitas Ciputra. Dan tentunya pasti connection ini penting banget, di mana kalian bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman yang ada di divisi lain khususnya misalnya atau di divisi kalian gitu. Nah, berikutnya adalah confidence. Confidence ini bagaimana kita memaknai kehidupan kita, kehidupan. Bagaimana kita memaknai pekerjaan ini? Karena kalau kita punya makna yang baik, otomatis kita juga bakal pede gitu dengan apa yang kita lakukan. Karena kita punya kembali lagi lanjut juga ke kognitif, kita punya tujuan yang bagus. Jadi kalau kita punya makna yang baik, kita punya tujuan yang baik, kita juga akan memiliki confidence yang baik gitu ya. Dan confidence ini juga dasarnya dari rasa aman. Kalau kita merasa aman di lingkungan organisasi kita, misalnya kita ngerasa aman sesama SU, kita saling take care, kita percaya satu dengan yang lain, itu juga akan membangun kepercayaan diri kita ketika kita kerja bareng gitu. Dan tentunya membuat kita jadi lebih tenang, lebih calm down, kita nggak gopoh, nggak terlalu cepat untuk mengambil apa ya, keputusan misalnya kayak gitu, jadi lebih bisa berpikir, lebih tenang karena kita pede dengan apa yang kita bawa, kita pede dengan project kita pede dengan event kita pede dengan tim kita dan tentunya kita pede dengan skill atau kemampuan yang kita miliki gitu. Nah, dari 4 area tadi, kira-kira mana yang perlu aku tingkatkan gitu kan? Itu yang akan menjadi bahan refleksi kita. Nah, tapi sebelum itu, untuk membantu kita lebih mengenal diri kita sendiri, teman-teman bisa scan QR code yang ada di sini. Nanti di sini akan lanjut ke sebuah website, dan di situ ada tes kepribadian sederhana yang teman-teman bisa lakukan. Ada beberapa pertanyaan, harusnya sih nggak terlalu banyak. Nanti silakan diisi. Ini masih diadaptasi dari DISC, untuk teman-teman yang psikologi pasti cukup familiar dengan ini. Setelah teman-teman submit, nanti di bagian terakhir, teman-teman akan dapat sebuah kesimpulan sederhana tentang dirimu. Itu seperti apa sih? Gitu ya. Jadi nanti take your time to do this, untuk biar kita semakin lebih mengenal diri kita. Gitu. Hal yang lebih penting dari sekedar mengisi kuesioner atau kuis kepribadian adalah bagaimana kita bisa berefleksi terhadap hasilnya. Nah, ini contohnya aja, aku akan ambil satu, let's say, seseorang mengisi dan hasil tesnya mengatakan bahwa dia adalah orang yang steadiness. Nah, ini ada kategori steadiness gitu ya, biasanya di bagian atas dari tesnya. Nah, kita akan berfokus pada 3 hal. Jadi yang pertama itu adalah kekurangan, yang kedua ketakutan, dan yang ketiga adalah hal yang membuat termotivasi. Nah, ini teman-teman silakan berefleksi di 3 bagian ini. Nah, kalau misalnya mau lebih dalam lagi silakan, tapi kita akan start dari 3 hal ini ya. Nah, sekarang kita coba ke kekurangan ya, untuk contohnya. Kekurangan adalah sulit menentukan prioritas. Ketika kalian sudah tahu kekurangan kalian apa, mari kita berefleksi untuk bisa tahu strategi yang tepat supaya kalian bisa melakukan personal development. Jadi yang pertama misalnya sulit menentukan prioritas nih. Jadi berarti secara personal aku harus ngapain ya? Mungkin kalian akan menggunakan hobi kalian yang ada hubungannya dengan learning something new untuk ikut webinar cara menentukan prioritas yang baik. Mungkin seperti itu. Atau gunakan hobimu yang bersosialisasi itu untuk ketemu orang-orang yang mungkin
kamu tahu dia kalau nentuin prioritas ini bagus banget, dia time management-nya bagus, pekerjaannya selesainya on time karena semuanya terstruktur, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa belajar dari situ. Kemudian yang kedua, ketakutan, ketidakamanan, merasa tidak aman dengan kondisi pribadi. Kalian bisa lakukan hobi kalian yang ada hubungannya dengan kesehatan untuk semakin membuat kalian merasa aman terhadap tubuh kalian. Jadi aku nggak perlu worry, aku nggak perlu khawatir tiba-tiba nanti one day tugasku lagi banyak-banyaknya dan aku lagi pilek, jadi nggak bisa datang ke kampus, nggak bisa nyelesain tugas-tugas organisasiku, dan aku akan merasa lebih aman ketika aku yakin bahwa aku punya kesehatan yang baik. So, that's the example. Jadi dengan begitu kalian akan menggunakan hobi itu untuk meningkatkan personal atau doing your personal development gitu. Dan hal yang ketiga, ini hal yang membuat termotivasi. Nah, hal yang membuat termotivasi adalah pengakuan atas tanggung jawab. Ini salah satu contoh yang didapatkan di tes itu. Jadi contohnya adalah ketika ada orang yang bilang, kamu luar biasa, bagus pekerjaanmu, kamu orang yang tanggung jawab sekali. That person will be very happy to get. Nah, di bagian yang ketiga ini, itu membuat kita ingat bahwa kita mungkin punya kekurangan gitu. Tetapi kita juga harus tetap semangat untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan ini salah satu contohnya, bahwa seseorang ini akan termotivasi ketika pengakuan dia diakui atas tanggung jawab yang dilakukan. So it means that semakin aku bertanggung jawab terhadap tugas-tugasku, tugas kuliah, tugas kerjaan di luar kampus, atau mungkin ada tugas-tugas organisasi dan itu sudah terlaksana dengan baik, aku akan happy, aku akan semakin termotivasi. Nah, itu contohnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat itu akan membantu saat kalian down khususnya. Jadi kalau misalnya kalian lagi stres-stres gitu kan, selalu ingat, oh iya, aku akan happy ketika aku menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi aku akan semangat untuk menyelesaikan tugasku. Itu salah satu contohnya. So, these 3 things you will get it ketika kalian sudah selesai isi tes yang tadi, gitu ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan 3 poin ini kalau sudah lakukan tesnya. Tapi kalau misalnya belum dilakuin, otomatis kalian masih belum bisa tahu kira-kira kekurangannya apa, ketakutan apa, dan juga hal-hal yang membuat kalian termotivasi. Sebenarnya bisa sih, tanpa melakukan tes, kalian sudah tahu kekurangan apa. Jadi tinggal tulis aja self-reflection. Tapi untuk mempermudah, bisa lakukan lewat tes itu. Ini adalah poin yang terpenting ketika kita belajar untuk meningkatkan kemampuan personal kita, dan akhirnya ini tersambung dengan professional development kita, selalu ingat untuk menjadi yang terbaik versimu. Be the best version of you, bukan be the best version of, I don't know, someone called Jessica or Kevin or Anthony. Kita akan menjadi diri kita sendiri, lawan kita adalah diri kita, dan kompetitor kita adalah diri kita. Jadi, be the best version of you. Make sure you are being someone better every day, lebih baik daripada yang kemarin. Dan target kalian, lawan kalian adalah kalian yang kemarin. So, ini yang paling penting. Jadi, bukan menjadikan orang lain sebagai target kita, tetapi buatlah targetmu sendiri. Kalau hari ini bisa bangun jam 7 pagi dan besok pengen bangun lebih pagi, then do it. Kalau hari ini aku jalan 100 langkah, besok aku mau jalan 120 langkah, then do it. Kalau hari ini aku baca bisa berhasil 10 halaman, besok aku mau bisa baca sampai 30 halaman lagi, then do it. Any kinds of target, make sure itu targetmu sendiri, bukan targetnya orang lain. Hopefully dari apa yang sudah teman-teman dengarkan hari ini, semakin memotivasi teman-teman untuk meningkatkan kemampuan diri kita, teman-teman, dan juga ini juga mengingatkanku untuk selalu develop diriku sendiri, karena ini akan ada hubungannya nanti ke depan terkait dengan professional development kita. Jadi kita harus mulai dari sekarang, ambil semua kesempatan yang ada, kalau memang itu
kamu mampu lakukan itu, teman-teman mampu, kita bisa, then why not? Kita ambil. Karena pengalaman itu yang akan paling kita ingat nanti di masa depan. So, kita akan flashback sedikit. Jadi tadi kita sudah bahas tentang 5 hobi yang seharusnya kita miliki untuk bisa membangun diri kita menjadi lebih baik, yaitu creative hobby, hobby to socialize, a hobby to stay in shape, a hobby to learn, and a hobby that makes money. Kemudian juga kita lakukan sedikit tes untuk bisa mengenali diri kita sendiri, dan di akhir tes kita melakukan sebuah refleksi. Jadi kalau teman-teman baru sempat melakukan tesnya itu setelah mendengarkan video ini, gunakan waktu pribadi teman-teman untuk bisa berefleksi. Karena the most important part of this session is actually doing the reflection. Jadi yang paling penting dari bagian ini itu adalah refleksinya. Karena kalau kalian sudah berefleksi, maka udah tahu nih strategi-strategi apa aja yang harus aku lakukan supaya aku bisa menjadi lebih baik dan juga bisa berkembang secara personal. Sehingga pada akhirnya nanti akan ada banyak perkembangan secara profesional yang bisa aku lakukan. So this is the end of the session. Thank you so much for being here. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan semoga kita bisa berproses bersama dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.